Shalom saudara, salam kasih bersama dalam Renungan Rohani Populer Warta Kasih. Alkisah suatu kisah nyata yang terjadi di Taiwan. Ada seorang pemuda yang membakar sebuah gedung hingga menewaskan 16 orang. Pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman mati baginya. Dalam pandangan kebanyakan orang, hukuman itu setimpal dengan perbuatannya. Namun suatu kejadian yang cukup mengharukan terjadi. Kakak perempuan salah satu korban bersama ibunya sengaja datang ke penjara menjumpai pemuda itu untuk terakhir kalinya. Di dalam hati keluarga itu sudah tidak ada lagi dendam dan kebencian. Bahkan sang ibu merasa sedih sebab telah kehilangan anak laki-laki satu-satunya dalam peristiwa kebakaran itu. Kini ia akan kehilangan satu lagi anak laki-lakinya. Rupanya sang ibu telah menganggap pemuda itu sebagai anaknya sendiri. Walau awalnya belum mempercayai niat baik keluarga itu, lambat laun pemuda itu tergerak hatinya, mulai berubah dan bertobat. Ia menyesali dan mengakui dosanya. Cara pandangnya akan kehidupan pun berubah total. Sebelum menjalani eksekusi mati, ia telah menandatangani persetujuan untuk menyumbangkan organ-organ tubuhnya bagi mereka yang amat membutuhkan. Pemuda itu menulis surat kepada semua keluarga korban agar sudi memaafkan kesalahannya. Mengampuni merupakan sikap hidup yang melihat segala peristiwa dalam perspektif iman percaya bahwa apapun yang telah, sedang dan akan dialami serta dijalani dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Semuanya atas seizinnya. Kita diajarkan untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kita. Mengampuni adalah sebuah pilihan sadar atas dasar cinta kasih yang memang tidak semua orang dapat melakoninya. Mengasihi dan memberkati sesama, termasuk kepada mereka yang telah menyakiti kita, adalah puncak perwujudan kasih dalam bentuknya yang konkret. Dalam kehidupan di zaman serba modern ini, memang setiap perbuatan jahat dan anti kemanusiaan seketika itu juga mendapat reaksi negatif. Bahkan ada banyak pihak yang serta-merta mengecam dan mengutuk. Orang-orang di dunia ini selalu menuntut ganti rugi dan balas dendam yang setimpal dengan apa yang terjadi. Mata diganti mata, darah harus dibayar dengan darah pula. Tak heran jika aksi balas dendam kerap kali terjadi dan berpotensi mengarah pada konflik yang jauh lebih besar. Mengampuni orang lain, apalagi pada mereka yang menjadikan malapetaka dan bencana bagi kita, memang tidaklah mudah. Sebab mengampuni lahir dari hati yang bersih tanpa bara dendam, bahwa pembalasan adalah hak Allah. Kita sebagai umatnya mengampuni orang-orang yang berbuat jahat, bukan kejahatan. Biarkan hukum yang akan menegakkan keadilan dan kebenarannya sendiri. Ikhlaskan dan biarkan Tuhan dalam kuasanya yang akan berperkara dan memihak pada kita. Bagian kita hanyalah
mengampuni, dan mendoakan si pelaku agar kembali ke jalan yang benar, maka kita pun dapat keluar dari petaka dan beban traumatik yang berat itu. Mengampuni adalah sikap dan tindakan iman yang berpijak pada kasih. Kasih yang mengampuni sesama, terlebih bagi mereka yang bersalah pada kita. Mengampuni dapat menghasilkan kekuatan maha dahsyat yang dapat mengubah wajah dunia menjadi lebih baik, aman, dan damai. Ada beberapa kisah tokoh dunia yang bisa kita jadikan suri teladan dalam kehidupan ini. Seperti misalnya Paus Yohanes Paulus II yang mengampuni pelaku penembakan dirinya pada peristiwa 13 Mei 1981. Paus terkena tembakan di perut, tangan, dan lengannya dari berondongan peluru oleh seorang pembunuh bayaran saat melintas dengan mobil terbuka di lapangan Santo Petrus, Vatikan. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, tidak memerlukan waktu yang lama setelah kesehatannya pulih, Sang Paus justru datang ke dalam penjara, menjumpai, menghampiri, bahkan memeluk, serta mengampuni, melepaskan pengampunan, dan menjadi sahabat pada si pelaku. Akhirnya, menurut kisah itu, sang pelaku pun beberapa puluh tahun kemudian bertobat dan berubah hidupnya dan cara pandangnya terhadap kehidupannya. Paus menunjukkan keteladanan dalam hal pengampunan. Di dalam pengampunan ada perubahan hidup dan pertobatan. Begitu pula halnya dengan Nelson Mandela yang mengalami penyiksaan di penjara atas perjuangannya dalam menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Nelson Mandela menentang kebijakan apartheid, yaitu diskriminasi rasial berdasarkan warna kulit di Afrika Selatan, merugikan bagi mereka yang berkulit gelap dan justru menguntungkan bagi sebagian warga atas dasar warna kulit. Selama di penjara karena hukuman seumur hidup, Mandela mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Selalu dipukuli, dicaci maki, bahkan ia dikencingi kepalanya oleh sipir penjara. Namun, Mandela tidak menaruh dendam pembalasan dan perlakuan kasar kepadanya. Ia terluka, tersakiti, namun tidak sakit hati. Mandela tetap tumbuh dalam semangat perjuangannya. Angin politik pun berubah. Rezim apartheid tumbang. Mandela tampil sebagai pahlawan kemanusiaan bagi bangsa Afrika Selatan, hingga ia pun memenangkan pemilu presiden. Namun Mandela tampil dengan keadilan dan kebenaran. Lalu ia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi demi bersatunya kembali warga Afrika Selatan di atas keadilan dan kesejajaran. Bahkan saat pelantikannya sebagai presiden, Nelson Mandela mengundang naik ke podium sang sipir penjara
yang bertahun-tahun mengincingi dalam tahanan. Nelson Mandela tidak menaruh dendam. Bahkan sang sipir menjadi sahabat baginya. Nelson Mandela pun mendapatkan hadiah Nobel perdamaian dan namanya terus dikenang dunia sebagai pejuang kemanusiaan, pengampunan, pemaafan, memberikan perubahan hidup bagi diri sendiri juga orang lain. Mengampuni meski terluka, sebab mengampuni adalah buah iman percaya selaku umat Tuhan yang Maha Kasih. Memang mengampuni itu berat dan mungkin menyakitkan, namun mengampuni merupakan simbol kemenangan bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Sebab dengan mengampuni, kita pun diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari mengampuni. Amin.